Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di pondok pesantren, pasti kita sudah tahu kelebihan dari pendidikan di pondok pesantren, yaitu ada ilmu agama dan juga ilmu umum yang seimbang. Nah, ngomong-ngomong tentang pondok pesantren, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengasuh pondok pesantren Nailul Ulum, yaitu Ibu Fatimatuh Zahro Al-Badul. Nah, yang beliau juga termasuk ketua, pernah menjabat sebagai ketua Fatayat NU Kabupaten Trenggalek, yang saat ini sebagai pembina Fatayat NU Kabupaten Trenggalek. Nah, beliau Ibu Fatimatuh Zahro Al-Badul. Iya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Alhamdulillah. Bisa ketemunya. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Selalu sehat dan semangat tentunya. Amin, 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 amin. Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita ngopi dulu Bu. Kita ngopi dulu ya, biar lebih jangan lupa baca santai. bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Ibu, Ibu Fatimatuh Zahro ini merupakan salah satu pengasuh di pondok pesantren Nailul Ulum yang ada di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Mungkin Ibu bisa menjelaskan profil, sejarah singkat dan profil dari pondok pesantren Nailul Ulum Kampak. Pondok pesantren Nailul Ulum Kampak ini yang sekarang ini domisili di tanah berhutani. Jadi sampai sekarang belum menjadi tanah miliknya pondok pesantren. Itu awalnya adalah pendirinya kan Al-Mukarram Kiai Haji Bastomi. Itu asal dari Drenan sini. Asal sini. Terus istri juga dari Drenan sini. Itu dulu ke sono memang tujuannya untuk babat Islam. Babat Islam di Kampak. Pada waktu itu masih merah lah Kampak itu. Jadi belum ada orang nopo jenenge sholat, masih jarang banget orang sholat, apalagi pakai kerudung. Terus yang ditempati itu adalah hutan. Hutan ini tidak ada orang yang mau menjamah hutan itu, karena ketika ada orang yang menjamah ke situ, terus motong pohon itu keluar darah. Getahnya itu darah, bukan getah biasa, tapi getah darah. Nah setelah itu yang motong sakit, terus meninggal. Makanya tidak ada orang yang berani menjamah tanah itu. Terus Bapak Kiai Haji Bastomi itu memberikan diri, memang dia berjuang untuk itu. Jadi ketika dia bertempat di situ itu banyak hewan-hewan yang luar biasa, yang menakutkan, ada ular besar, ada itu pokoknya. Iya. Seperti itu ya sebelum datangnya Kiai Bastomi di Kampak. Itu. Kalau untuk saat ini Bu, mungkin pengasuh pondok pesantrennya dibedakan antara putra putri atau betul. Karena kan ada sejak dulu Kiai Bastomi itu sudah dipilah-pilah. Jadi ada putra pengasuhnya sekarang ini Pak Sahar, terus kalau putri pengasuhnya saya. Itu sudah dibagi sejak Kiai Bastomi. Nah gitu. Karena kalau bisa kan biar lebih fokus ketika ngurusi santri putra, ngurusi santri putri, tidak campur-campur gitu. Seperti itu. Kalau kita melihat dari visi dari pondok pesantren Nailul Ulum Kampak ya, itu terwujudnya santri yang amilat, mukhlison bi amaliyah. Itu artinya atau seperti apa itu? Karena begini, kita sebagai orang Islam, pertama wajib mencari ilmu. Setelah kita mencari ilmu, dapat ilmu, kan wajibannya harus mengamalkan ilmu itu. Jadi tidak hanya belajar tok, terus selesai ya sudah, enggak. Tapi harus diamalkan. Nah, setelah itu terus
tidak hanya diamalkan, tapi harus ditularkan kepada orang-orang yang lain. Makanya kalau santri, ya thalabul ilmi, mencari ilmu itu niatnya dua. Yang pertama adalah menghilangkan kebodohannya dirinya sendiri sama kebodohannya orang lain. Jadi ketika kita belajar, kita ngerti, kita mengamalkan, terus kita ilmu itu kita manfaatkan atau kita kasihkan ke orang lain. Nah gitu. Jadi semuanya dapat. Iya, berarti dalam belajar kita harus diniati untuk belajar menghilangkan kebodohan. Kemudian setelah kita mendapat ilmunya, mengamalkan. Ya, itulah yang disebut dengan berguna bagi masyarakat. Karena begini, kalau nanti kita itu niatnya hanya satu, menghilangkan kebodohan kita sendiri, nanti saya khawatir jangan-jangan setelah mereka itu pulang dari pondok pesantren tidak bisa menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Karena niat itu adalah niat yang utama ya Bu, niat ya. Selanjutnya Bu, karena kita kan kalau sekarang ya seperti yang kita lihat sekarang itu ada pendidikan umum, ada pendidikan yang berbasis Islam atau pendidikan pondok modern yang di dalam pondok itu ada memiliki, mungkin kan seperti yang dimiliki Nailul Ulum Kampa itu ada PAUD, Azharo, SD Azharo, kemudian ada SMP Islam sampai dengan SMA. Nah, tentunya ada perbedaan antara pendidikan umum yang memang umum, tidak di bawah pondok pesantren. Nah, seperti apa Bu mungkin perbedaannya? Artinya umum itu formal. Iya, formal. Jadi kan ada formal itu sudah mulai tahun 93 SMP-nya. Pertama malah SMP. SMP dulu. SMP dulu, terus PAUD, terus SD. PAUD SD gitu. Setelah itu SMA-nya? SMA-nya barusan ini. Oh, barusan ini. Belum lama, malahnya belum lama. Berarti masih baru saja berdiri. Masih berapa tahun kalau enggak keliru 4 tahun. Masih 4 tahunan. Jadi malah belakangan SMA-nya. Yang dulu itu malah SMP Islamnya, itu malah setelah dari sini SMP Islam ini SMP terus Islam Kampa. Disusul SMP Islam Ule, Rondak Baru. Terus Munjungan. Jadi termasuk lebih dulu daripada yang lainnya. SMP Islam itu. Cuman sampai sekarang ini alhamdulillah kalau siswanya mendingan banyak daripada SMP sini, daripada SMP Islam yang sini. SMP sebelah Mungkin keadaan saat ini, kenyataannya ada di sekitar kita, pendidikan di pondok pesantren itu lebih diminati ya Bu ya. Artinya mondok sambil sekolah. Itu lebih diminati. Nah, kalau di pondok pesantren Nailul Ulum sendiri, mungkin siswa SMP, SMA itu apakah wajib mondok atau bisa pulang pergi? Artinya yang sekolah di SMP Islam wajib mondok atau tidak? Memang dari awal kita mendirikan SMP itu kalau bisa kan semuanya mondok. Tapi dulu awalnya, sementara enggak usah mondok aja lah, nanti jangan-jangan banyak yang enggak mau gitu. Nah, akhirnya ada yang mondok, ada yang tidak. Sampai sekarang juga masih banyak yang duduk istilahnya nih. Jadi tidak mondok, meskipun banyak yang mondok. Jadi kalau yang mondok itu lebih kecil daripada yang tidak mondok. Gitu. Padahal harapan kami itu semua mondok kayaknya di pondok yang lainnya gitu. Di sekolah pondok pesantren yang lain. Tapi mudah-mudahan nanti tahun berapa itu bisa semuanya mondok. Karena harapan kami tetap seperti itu, kalau bisa semuanya adalah mondok di pondok pesantren. Nah gitu. Nah, untuk kegiatan ekstranya Bu, mungkin kegiatan ekstra misalkan di SMP Islam, kalau SMP misalkan SMP yang umum yang di luar pondok itu kan kegiatannya ada, mungkin kegiatan SMP gitu maksudnya. Kalau kegiatan SMP Islam yang di SMP Islam Kampa itu mungkin seperti kegiatannya seperti apa? Mungkin ada tambahan keagamaannya atau tambahan apa? Harapan kami dulu ketika mendirikan SMP yang paling bagus adalah besok itu lulusan SMP anak-anak harus bisa mengimami tahlil. Itu yang paling bagus. Itu karena dilihat dari kalau Kampa kan atas kan pegunungan, jadi kan masih banyak orang-orang yang belum bisa mengimami tahlil. Jadi dulu itu nanti pelajarannya yang fokus agama adalah tahlil.
Nah, terus disusul pendidikan agama, ada fikih, ada tauhid, ada bacaan kitab-kitab kuning, terus praktek sholat, praktek wudu, dan sebagainya. Nah itu. Jadi apa ya, hampir semi pondok pesantren gitu. Semi pondok pesantren. Iya, semi pondok pesantren ya, karena kan lokasi di pondok pesantren. Jadi kalau bisa kan keluar dari SMP ya hampir sama lah dengan santri, dengan santri meskipun tidak sama. Jadi sama Ibu ya. Jadi di pondok pesantren, di SMP yang ada di pondok pesantren itu selalu dibekali dengan ilmu agama, dan fokus utamanya adalah setelah lulus dari SMP Islam Kampa yang berada di bawah pondok pesantren Nailul Ulum itu siswa bisa menjadi imam tahlil. Nah itu yang penting dalam masyarakat mungkin ya, karena nantinya karena kalau sekarang anak muda yang imam tahlil itu keren. Ya kan kadang masih ini Bu, masih apa ya, masih mungkin belum pede ya. Karena ada makan masih ada yang sepuh gitu kan. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, Ibu, kalau di pondok pesantren Nailul Ulum sendiri itu tadi kan ada yang sekolah pagi, kemudian kan ada kegiatan madrasah juga. Nah, itu pembagian waktunya seperti apa, Bu? Mungkin madrasahnya siang, sore, atau malam, atau seperti apa? Kalau kegiatannya memang saat ini karena anaknya tidak sama ya. Ada yang sekolah SMP, ada yang tidak. Jadi waktu itu ya memanglah kita harus bisa membagi waktu, menjadwal waktu. Terus kegiatan itu sudah ada jadwalnya. Kalau anak-anak SMP disesuai dengan jadwalnya SMP, artinya jangan sampai anak-anak SMP ini terlalu terlalu banyak kegiatan, kasihan. Madrasah tetap madrasah. Kalau pengajian ada yang sunnah, ada yang wajib. Karena kasihan kalau selalu mengikuti kegiatan kan anak-anak SMP. Kecuali kalau anak-anak pondok harus full mengikuti pengajian pondok pesantren. Kalau madrasah sore setelah pulang dari SMP. Iya, jadi kan kasihan kalau kita mikir nih, pulangnya SMP kan jam setengah satu, kadang jam 1, terus langsung makan, terus sekolah lagi, madrasah kan terlalu jam 2 ya Bu ya. Jam 2. Jadi makanya kalau anak-anak SMP itu setelah asar tidak saya wajibkan ngaji. Jadi kalau ngaji monggo, tapi tidak diwajibkan karena kasihan lah. Harus ada waktu istirahat buat mereka. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, nah tadi kalau sekolah di SMP Islam Kampa ada madrasahnya dilakukan di sore hari. Nah perbincangan kita semakin seru ya Bu ya, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, tetap di Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Andi Hajah Insiah selaku Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan OTKP. Alhamdulillah dengan adanya SMK COE Center of Excellence, kegiatan belajar mengajar di SMK Islam 1 Nurinan lebih menyenangkan. Kegiatan praktek lebih real dan memberikan pengalaman kepada siswa sesuai standar Eduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Putri Maharani. Saya siswa SMK Islam 1 Nurinan, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola dan perkantoran. Dengan adanya SMK COE Center of Excellence, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita diajari langsung praktek sebagaimana dengan Eduka, menjadikan kita lebih siap untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Nuzalifah. Saya juga di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan SMK COE atau Center of Excellence. Sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nurwahyuni selaku Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Dengan adanya SMK COE atau Center of Excellence, kegiatan belajar lebih menyenangkan dan kegiatan praktek dilaksanakan dengan lebih real. Dengan berbekal keahlian atau pengalaman tersebut, siswa diharapkan setelah lulus langsung bisa dapat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa SMK Islam 1 Durenan, kompetensi keahlian bisnis, daring, dan pemasaran. Dengan adanya SMK COE, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita dipelajari langsung untuk praktek, untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Badani. Saya juga di kompetensi keahlian bisnis, daring, dan pemasaran. Dengan SMK SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Dewi dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif yang saat ini masih ditemani oleh Ibu Fatimatuz Zahro Al-Batul. Nah, Ibu, ini saya penasaran Ibu dengan namanya Al-Batul itu tadi didapatkan dari mana ya Bu ya? Itu pemberian dari seseorang, mungkin bisa diceritakan Bu? Oke. Nama saya itu aslinya kan Fatimatuz Zahro. Iya. Nah, terus saya sering sekali punya tamu Habib Azufrin Jember. Iya. Tanya ke saya, jenenge sampean ki sapa? Fatimatuz Zahro, Beb, tak tambahi Al-Batul. Nah, gitu. Biar seperti putranya Rasulullah. Alhamdulillah, amin. Qabil itu saya bilang gitu. Sampai sekarang ini adalah nama yang paling istimewa buat saya karena yang ngasih adalah Habib. Itu Habib nanti. Ini sudah meninggal Habibnya. Karena sudah sepuh dulu sering ke rumah saya ngomong sampeyan tak aku anak. Nah gitu. Alhamdulillah Beb, ini kok yo mbrebes. Terharu gituan iya gitu Habib kok yo mbrebes. Terus Al-Batul itu artinya kan bersih. Iya. Karena Fatimatuz Zahro putra Rasulullah itu kan tidak pernah haid. Nifasnya hanya sebentar banget. Iya. Makanya namanya kan Al-Batul. Iya, bersih ya artinya. Habib dawuh ben kaya putrane dengan putrane Kanjeng Nabi Fatimatuz Zahro katanya gitu. Ya amin. Kembali ke pondok pesantren Bu. Kalau kita bicara masalah pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kampak mungkin Bu, ada berapa pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kampak itu sendiri? Hanya satu ya? Iya. Karena jadi satu-satunya pondok yang ada di Kampak itu. Satu-satunya pondok nih. Makanya kalau orang-orang bilang kan menjadi kiblatnya orang Kampak gitu. Ya seperti hari raya terus apa itu kan mesti tanya ke pondok pesantren. Iya, karena tadi saya sempat searching juga pondok pesantren yang ada di Kampak, tapi ternyata munculnya cuma satu, pondok pesantren Nailul Ulum Kampak. Ternyata memang benar hanya satu-satunya pondok pesantren. Satu-satunya pondok pesantren di Kecamatan Kampak. Nah Ibu, ini kan ada pendidikannya di yang di bawahnya pendidikan pondok pesantren Nailul Ulum Kampak itu kan ada PAUD ya Bu ya, ada PAUD-nya PAUD Az-Zahro. Ya. Kemudian SD-nya juga SD Islam Az-Zahro. Itu nama saya. Iya. Kemudian SMP-nya SMP Islam Kampak. Ini belum ada Az-Zahro-nya. Belum ada nih. Nanti dikasih embel-embel Az-Zahro. Nanti tambah Az-Zahro. SMA, ada SMA di SMA Islam. SMA Islam Az-Zahro. Kalau SMA Islam itu sebetulnya masih
masih induknya di sini di Ndurenan. Oh, Jadi induknya di belum, Ndurenan nggih. masih Cabang, cabang ya. nggih, masih Nggih, cabang. nggih. Kemudian mungkin ada keinginan untuk mendirikan universitas Apa gitu? mungkin Iya, betul. ya. Oh, gitu. Beberapa kali sudah rapat dengan teman-teman karena di Trenggalek ini belum ada UNU. Iya, Gitu. Universitas Jadi Nahdlatul harapan Ulama. kami karena belum ada UNU, terus Universitas UNU itu nggih. Jadi harapan kami nanti tahun depan sudah ada UNU-nya. Nah Iya. gitu. Karena di Trenggalek kan mayoritas NU. Iya, toh. nggih, nggih. Mayoritas NU, jadi kalau tidak ada UNU-nya kan iman-iman. Iya. Nah, gitu. Berarti pengembangan selanjutnya Iya, ya Bu ya, ada selanjutnya, universitasnya ya. di Ini sudah beberapa kali rapat sama teman-teman, mudah-mudahan nanti lancar. Iya, amin barokah. amin amin. Sehingga Iya. ada Universitas Iya. Nahdlatul Ulama di Kabupaten Trenggalek. Trenggalek yang tepatnya Iya. ada di Pondok Pesantren Nailul Nailul Ulum Nah, itu kan Kampak. namanya Nailul Ulum disingkat NU. Dulu Iya. ketua NU Trenggalek Mbak Jim Sioto kan tak singkat toh tulisannya NU Nailul Ulum Iya. itu PPNU kan gitu. Pembesan Iya. Nailul Ulum. Mbak Jim Sioto dawuhnya gini, iki sangke demene karo NU to jenenge kok PPNU. Karena singkatannya kan Nailul Ulum. Nailul Ulum, Nggih. nggih. Mereka enggak tahu dia kalau NU singkatannya Nailul Ulum disingkat Nggih. dikira Nahdlatul Ulama. Iya. Kalau untuk SD sama PAUD-nya berdiri tahun kapan? Kalau napa jenenge PAUD-nya tahun 2006. Iya, 2006. Terus nyusul SD itu permintaan dari wali. Karena kan gini, PAUD saya itu kan berbusana muslim. Pakainya busana muslim, terus yang disampaikan materi-materinya kan ke Islami. Terus wali itu ngomong, nanti kalau tidak dilanjutkan pendidikannya agama kan hilang kalau anak-anak kami masuk ke SD negeri. Iya, SD. Itu hafalan-hafalan, kan banyak hafalan-hafalan seperti itu. Terus wali minta dilanjutkan pendidikan SD. Ya itulah ada, makanya sama namanya Azahra. Iya. Nama saya biar gampang dikenang nama saya. Saya itu punya Azahra 8 loh, sak Kabupaten Trenggalek. Oh, nggih, nggih. Jadi ada di Nongko. Itu pasca saya menjadi ketua Fatayat. Memang saya mendirikan itu mendirikan PAUD, namanya sama. PAUD Azahra. Iya, gitu. nama Azahra. Jadi kalau panjenengan nanti ke ke Pogalan, ke Gandusari sama Andongkon ada PAUD Azahra itu bimbingan kami. Bimbingan. Iya, bimbingan panjenengan. Nggih, nggih. PAUD Azahra. Nggih. Oh, Itu berarti memang- dari Pondok Pesantren Nailul Ulum Kampak sendiri sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ya, artinya Iya. kan dari PAUD Nggih. tidak terima kalau setelah PAUD nanti Dari kemana gitu loh, ilmu agamanya Iya, lebih betul. ditambahi lagi ke minta didirikan Iya. SD dari wali murid sehingga berdirilah Iya, SD SD Azahra. Iya. Iya. Berarti kan jenjangnya sudah genap ya Bu ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya. Ke UNU-nya. Ya, semoga saja. Amin 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 amin. Oke, selanjutnya Bu, kalau di pondok pesantren ya, pondok pesantrennya kan mungkin ada siswa yang melanjutkan sekolah, ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, mungkin Saat ini juga ada yang ya. sudah kuliah. Iya, ada yang kuliah di Nah, kemudian apakah ada kegiatan pembekalan kewirausahaan mungkin Bu di pondok? Ada. Nah, kalau ada nanti seperti apa itu pembekalannya? Dan alhamdulillah saya sebagai sekretaris OPOP Oh, nggih di Trenggalek. Ya, jadi banyak sekali bikin jamu tradisional itu loh. Iya, Terus menjahit, terus bikin olahan masak-masak gitu. Masak-masak, terus bikin jamu-jamu. Terus ini barusan anak-anak ini ngikuti latihan menjahit. Alhamdulillah itu saya lanjut. Tapi sekarang anak-anak itu bikin seragamnya sendiri. Oh, bikin seragamnya Iya, sendiri. iya. Lebih Jadi tidak, mandiri, iya, tidak ke lain, tidak Iya. orang lain. Jadi Iya. kan iman-iman ketika sudah pernah ngikuti jenenge pelatihan, terus ya dilanjut, jangan bar gitu. Nggih.
OPOP memang seperti itu. Jadi ketika OPOP itu ada mengadakan pelatihan apa bentuknya, masak misalnya, apa pertanian, apa jahit, itu saya pantau. Harus dilanjut, jangan berhenti di situ. Iya, diamalkan. Iya, diamalkan, diteruskan. Iya. Nanti jadi kan sebagai bekal. Iya, bekal santri itu kalau sekarang kan memang mereka belum belum punya inisiatif ingin bekerja atau gimana, tapi nanti kalau setelah pulang dari pondok kan otomatis. Iya. Jadi kalau pulang dari pondok sudah punya bekal kan enak mereka. Mengamalkan apa yang sudah kebiasaan di pondok pesantren, pesantren, termasuk kewirausahaan seperti membuat jamu tadi, kemudian menjahit. Dulu itu kan ada santri, sekarang sukses menjahit. Itu saya malah ingat. Ketika saya di Ndongko, ibunya ngomong sama saya, alhamdulillah Bu Nyai, sakniki induk sampun nggih lancar jahit. Padahal dulu itu ketika itu saya tidak ada pelatihan yang yang serius gitu nggih. Cukup anak-anak saya kumpulkan, saya kasih pelatihan, saya menghadirkan dari pelatih hanya berapa hari. Karena dia mungkin telaten, terus seneng mungkin bakat gitu. Sekarang alhamdulillah sukses. Oh berarti ada manfaatnya saya gitu. Ini perlu dilanjut ini gitu. Bisa diamalkan. Iya. Sehingga bisa membantu keluarga yang mendapatkan penghasilan. Iya, betul. Ibu Bu Nyai Fatimatu Zahra, mungkin ada sepatah atau dua patah kata tentang pendidikan di pondok pesantren. Nah, agar mungkin pemirsa kita, saudara dari pemirsa-pemirsa kita yang ada di luar sana, pemirsa KSTV semua bisa lebih mengetahui, lebih paham tentang pendidikan pondok pesantren. Ya, terima kasih para pemirsa semua yang saya hormati. Di pondok pesantren adalah ilmunya komplit. Tidak hanya satu pendidikan, tidak hanya satu materi, tapi semua ada. Ketika di pondok pesantren itu akan memiliki semua materi, semua pelajaran, semua pendidikan. Cara bagaimana bekerja, bagaimana cara mencari ekonomi yang lebih baik, terus bagaimana serawung dengan orang lain, pokoknya komplit deh. Makanya monggo anak-anak panjenengan dimasukkan ke pondok pesantren. Makasih. Terima kasih. Saya juga bercita-cita anak-anak saya Amin. pesantren. Iya, karena ilmu ilmu agama dan ilmu umum yang seimbang. Iya, betul. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, nah demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Fatimatu Zahra Al-Batul, yang tepatnya Bu Nyai Hajah Fatimatu Zahra Al-Batul, pengasuh pondok pesantren Nailul Ulum Kampa. Nah, di pondok pesantren itu siswa dibekali ilmu antara ilmu agama dengan ilmu umum yang seimbang, kemudian juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan, di mana ilmu yang didapat selama di pondok pesantren dapat diamalkan di masyarakat. Nah, kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa di pondok pesantren, terutama di siswa SMP ya Bu, SMP Islam Kampa itu ketika keluar dari SMP Islam Kampa harus bisa menjadi imam tahlil ya di masyarakat. Nah, itu karena itu sangat dibutuhkan di masyarakat nantinya. Ya, terima kasih atas kebersamaan pemirsa selama 30 menit. Nah, terima kasih Ibu Nyai Fatimatu Zahra atas waktunya. Terima kasih juga. Saya Dewi, mohon undur diri, tetap saksikan Ngopi Ngobrol Inspiratif. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada kehidupan yang begitu indah kecuali kehidupan yang membuat kita menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang beruntung, baik itu di dunia dan di akhirat. Ada banyak hal yang menerangkan tentang manusia-manusia yang akhirnya menjadi beruntung. Ini kalau kami meneliti, membaca ayat Quran, ada kurang lebih 13 ayat yang menjelaskan manusia-manusia yang beruntung. Di antaranya adalah yaitu di dalam surat Al-Baqarah di awal ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hidayahnya Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sebelumnya disebutkan, yaitu adalah mereka-mereka orang-orang yang mau beriman, mau sholat, mau menginfakkan hartanya, mau mempercayai kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi sebelumnya. Itulah adalah orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat yang menjelaskan tentang dakwah, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu Allah Ta'ala juga menyebutkan wa ulaika humul muflihun. Yang sebelumnya adalah wa takum minkum min ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari fa ulaika humul muflihun. Dan harus ada sebagian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini juga oleh Allah disebutkan menjadi orang-orang yang beruntung. Ada lagi ayat-ayat Quran yang menjelaskan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka juga disebutkan di ayat yang lain menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menyantuni orang-orang miskin, orang-orang fakir, sanak saudara yang kekurangan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung pada dasarnya adalah mereka yang mau mengajarkan, mau menyebarkan kebaikan. Itu semua adalah orang yang beruntung dalam hal apa saja. Wa man saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dawuhnya Allah, firman Allah di dalam ayat yang lain, barang siapa timbangan beratnya itu lebih banyak kebaikannya, faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Inilah Quran menyampaikan kepada kita, yang tak lain adalah firman Allah yang kita harus percaya bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menebar kebaikan. Apapun itu perbuatannya, yang penting itu mengandung kebaikan, entah berdakwah, entah berinfak, entah bersedekah, entah mengajar, yang semuanya itu adalah oleh Allah itu disebutkan, digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung. Lebih jauh para pemirsa yang kami hormati, ada makalahnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu salimun, orang-orang yang selamat, warabihun, orang-orang yang beruntung,
Dan yang ketiga, orang-orang yang rugi. Orang selamat, katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyatakan, orang yang selamat adalah orang yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Itulah yang bisa menyelamatkan dia besok di akhirat dari siksa neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung, beliau menyatakan, adalah mereka-mereka yang bisa menambahi kebaikannya dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam berbagai apapun. Dia adalah orang beruntung karena bisa menambah sunnah-sunnah atau lebih daripada sekedar kewajiban. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya adalah mereka-mereka yang berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para pemirsa yang harus kita pikir, bahwa yang beruntung akibatnya jadi baik, yang rugi akibatnya juga jelek. Kami kira itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungannya Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami keluarga besar SMK Pusat Keunggulan SMK Islam 1 Ndurenan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trenggalek adalah sebuah kabupaten di selatan Pulau Jawa, terletak di pesisir pantai selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 180 km dari kota Surabaya. Watulimo, salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek, berjarak 35 km dari pusat kota Trenggalek. Untuk menuju Watulimo, kita bisa menggunakan mobil, bus, sepeda motor, dan alat transportasi darat lain.
Di Kecamatan Watulimo, kita bisa menikmati liburan di pesisir Pantai Brigi hanya dengan tarif Rp10.000 per orang. Kita bisa menikmati liburan bersama keluarga. Kita bisa mandi, bermain ombak, bermain layang-layang, dan olahraga pantai lainnya. Di Pantai Brigi, kita disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Panggung 360 Pantai Brigi yang dilengkapi taman dan ruang terbuka hijau didesain secara modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung, dan tentunya ada Pujasera sebagai tempat kuliner. Sejumlah ornamen dari kayu serta aneka bunga dan rerumputan menambah kesan asri untuk Taman Pantai Brigi. Bagi Anda, pengunjung yang dari luar kota bisa menginap di hotel yang ada di Pantai Brigi dan sekitarnya. Ketika sore hari, kita bisa menikmati pemandangan keluar masuknya perahu nelayan di dermaga pelabuhan Pantai Brigi. Kita juga bisa menikmati malam di Taman Pantai Brigi, sembari menikmati keindahan laut dan perahu nelayan yang berlayar. Selain Pantai Brigi, ada sebuah pantai di Desa Karanggongso, Kecamatan Watulimo, sebuah pantai yang memiliki hamparan pasir putih yang luas. Ya, inilah Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan biaya Rp10.000 per orang, kita bisa masuk dan menikmati keindahan Pantai Pasir Putih Karanggongso, Watulimo. Di Pantai Pasir Putih memiliki fasilitas island hopping. Hanya dengan biaya Rp20.000 per orang, pengunjung akan diajak berkeliling dengan perahu motor ke beberapa spot. Bagi kamu yang suka uji nyali, di Pantai Pasir Putih juga ada water sport, yaitu banana boat. Hanya dengan Rp35.000 per orang, kita bisa bermain banana boat, menikmati udara di tengah laut, menikmati berenang di tengah laut bersama teman atau keluarga, juga merasakan asiknya ketika kita dijatuhkan ke tengah laut. Asik kan? Recommended banget buat kamu yang suka tantangan. Dan ketika kita berkunjung di suatu tempat, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati kuliner. Nah, ini dia tempat oleh-oleh dan kuliner di Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan kuliner ikan laut dan seafood yang ditawarkan akan memanjakan lidah Anda, ditambah dengan es degan yang segar. Endes banget. Selain kuliner ya makanan yang siap saji, kita juga bisa membawa oleh-oleh ikan asap maupun ikan segar yang ada di pasar ikan Pantai Brigi dan Pantai Pasir Putih. Satu lagi, pantai cantik yang ada di kawasan jalur lintas selatan Jawa adalah Pantai Mutiara di Watulimo, Trenggalek. Pantai cantik ini merupakan salah satu wisata baru yang kini menjadi tempat favorit bagi warga Trenggalek dan sekitarnya untuk menikmati akhir pekan, ngecamp atau liburan bersama keluarga. Akses menuju Pantai Mutiara juga sangat mudah, bisa menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang langsung sampai pada lokasi yang berjarak 2 km dari Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dan hanya dengan Rp5.000 per orang, kita bisa masuk di Pantai Mutiara dan menikmati pantai dengan pasir yang putih, ombak yang relatif tenang, dan air yang bersih. Di Pantai Mutiara, kita bisa menikmati perahu wisata dengan Rp20.000 per orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf. Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf merupakan kuliner asli Trenggalek sejak 1987. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Mbak, saya mau pesan ayam lodonya 1 porsi. Minumnya es jeruk 1. Dah. Silakan ditunggu ya. Terima kasih. Lihat nih, ayam lodo Pak Yusuf sudah ada di depan saya. Bikin ngiler ya. Langsung aja, mari kita coba. Wow, pas banget. Pas pedesnya, bumbunya juga pas. Enak pokoknya. Teman-teman, aku udah kenyang banget nih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf emang top markotop. Yuk kepoin yuk. Permisi Mbak, mau bayar. Totalnya semua berapa ya? 36. Totalnya segini ya? Makasih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf sangat recommended banget loh buat kamu semuanya. Kuliner warisan budaya keluarga Indonesia.
bisa sayang-sayangin. Halo sahabat Kemendikbud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga memiliki ragam ras, suku, agama, dan adat istiadat. Sehubungan dengan hal di atas, muncullah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka yang berarti beragam, tunggal berarti satu, dan ika adalah itu. Nah, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah meskipun beragam tetapi tetap satu jua. Ada makna yang kan terungkap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Yulianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat atas grand opening studio KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam 1 Durenan. Semoga KSTV dapat memberikan tayangan-tayangan inspiratif, memberikan edukasi yang baik bagi pemirsanya, serta mampu menjadi media yang mengangkat kearifan budaya lokal di Kabupaten Trenggalek. Joyo Joyo Wijayanti Nirking Sambikolo, sukses dan jaya selalu KSTV Biro Trenggalek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua STKIP PGRI Trenggalek, Dwi Kuncorowati, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas grand opening studio dan siaran KSTV Trenggalek. Teriring doa, semoga senantiasa KSTV Biro Trenggalek memberikan kebermanfaatan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat secara luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Di sini saya akan membahas tentang khasiat madu dan manfaatnya. Siapa sih yang gak kenal madu? Selain rasanya yang manis dan enak, madu juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meniru kebiasaan Rasulullah, yaitu menjadikan madu sebagai obat untuk segala penyakit. Di dalam madu juga terdapat beberapa senyawa seperti fruktosa dengan kadar 38,5% dan glukosa dengan kadar 31%. Ada pula kandungan karbohidrat pada madu seperti maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Di dalam madu juga terdapat senyawa antioksidan meskipun hanya sedikit seperti sklisin dan vitamin C. Keistimewaan madu juga dibahas dalam Al-Quran pada surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16 pada Al-Quran, terdiri dari 128 ayat dan diturunkan di Mekah. Maka dari itu, surat An-Nahl adalah surat golongan Makkiyah. Dalam surat An-Nahl ayat 69 dijelaskan manfaat madu dalam pandangan Islam. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluqi subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Madu memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Di antaranya, 1. Meredakan batuk dan mengurangi iritasi pada tenggorokan. Madu bermanfaat sebagai obat alami untuk batuk karena memiliki sifat antivirus dan antibakteri.
2. Menjaga dan mengatasi gangguan pencernaan. Madu memiliki sifat prebiotik yang membantu fermentasi bakteri baik dalam usus, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli yang mendukung kekebalan tubuh jadi lebih kuat. Selain itu, madu dapat mengatasi gangguan seperti bisul dan bakteri gastroenteritis yang menyebabkan infeksi pada usus. 3. Membantu penyembuhan luka. Madu berguna dalam penyembuhan luka karena sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antivirus dan anti jamur. 4. Meningkatkan stamina. Madu mengandung beberapa zat penting untuk meningkatkan stamina tubuh. 5. Mengontrol kadar gula dalam darah. Kandungan gula pada madu tidaklah sama dengan gula putih atau pemanis buatan. Kombinasi pasti fruktosa dan glukosa benar-benar membantu tubuh mengatur kadar gula. 6. Membantu menangkal penyakit. Fitonutrin yang ditemukan dalam madu berkontribusi pada kandungan antioksidan dan antibakteri sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyangkal penyakit. Nah, itu tadi keistimewaan dan khasiat dari madu yang dapat saya sampaikan. Buat semuanya, jangan lupa tiru kebiasaan Rasulullah untuk mengonsumsi madu setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami keluarga besar SMK Pusat Keunggulan SMK Islam 1 Durenan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.